Dinding-dinding rumah kolonial tua ini seolah memiliki telinga yang hanya mampu menangkap gema helaan napas panjangku yang syarat akan kesepian yang purba. Sudah hampir 5 tahun berlalu sejak Mas Danu mengembuskan napas terakhirnya di kamar utama kami. Sebuah ruangan dengan langit-langit tinggi yang kini terasa terlalu luas, terlalu dingin, dan terlalu sunyi untuk kutempati sendirian. Penyakit keras yang perlahan menggerogoti tubuh suamiku tidak hanya merenggut nyawanya, tetapi juga seolah-olah mengisap setiap tetes gairah hidup yang pernah membara di rumah ini. Namaku Dewi, dan di usiaku yang kini menginjak 46 tahun, aku seringkali merasa seperti sebuah buku tua yang sengaja diletakkan di rak paling belakang. Berdebu, terlupakan, dan sudah sangat lama tidak disentuh oleh jemari yang mendamba. Setiap pagi dimulai dengan ritme yang menjemukan, sebuah koreografi kesedihan yang sudah kuhafal di luar kepala. Aku terbangun tepat saat fajar menyingsing, menatap langit-langit kamar yang dihiasi ukiran kuno, lalu menyadari dengan perih bahwa tak ada lagi seseorang di sampingku yang bisa kusapa dengan kecupan ringan atau sekadar hangatnya dekapan yang melindungi. Kasur di sisi sebelah kiri masih terasa dingin, seolah-olah kehangatan manusia telah dilarang masuk ke ruangan ini. Lulu, putri semata wayangku, adalah satu-satunya alasan mengapa aku masih berusaha berdiri tegak. Namun, hiruk-pikuk Jakarta telah menculiknya dariku sejak ia menikah. Kini, Lulu hanyalah sebuah suara digital di seberang telepon yang terdengar setiap akhir pekan. Suara yang seringkali terasa seperti obat penenang sementara bagi jiwaku yang merana. Sore itu, aku berdiri di teras belakang, menggenggam gelas kristal berisi air putih yang mulai mengembun. Udara di pinggiran kota ini terasa lembab, membawa aroma tanah yang akan segera diguyur hujan. Mataku tertuju pada kebun di samping rumah yang luasnya hampir separuh dari luas bangunan ini. Dahulu, kebun itu adalah tempat favorit Mas Danu. Ada mawar yang harumnya memabukkan, melati yang suci, dan pepohonan buah yang selalu rimbun memberikan keteduhan. Namun kini, pemandangan itu sungguh menyedihkan. Rumput liar setinggi lutut tumbuh tak beraturan, menelan tanaman-tanaman hias yang dulu dirawat dengan penuh kasih sayang. Batang-batang pohon mangga mulai ditumbuhi benalu yang parasit, dan daun-daun kering menumpuk menciptakan kesan kumuh yang tak tertahankan. Kebun itu adalah cerminan akurat dari hatiku saat ini. Tak terurus, liar, dan merana di balik fasad kemewahan rumah tua ini. Rasa sepi ini mulai terasa seperti penyakit fisik yang nyata. Terkadang dadaku terasa sangat sesak hanya karena menyadari tidak ada suara manusia lain di rumah ini selama berhari-hari. Aku sering menyalakan televisi dengan volume keras bukan untuk ditonton, melainkan hanya agar ada gema suara orang berbicara di latar belakang, memberikan ilusi palsu bahwa aku tidak sendirian. Aku butuh perubahan, gumamku pada diri sendiri. Suaraku terdengar asing di telingaku sendiri, parau dan bergetar karena sudah terlalu lama tidak digunakan untuk berbicara dengan lantang. Aku menarik napas dalam-dalam, menghirup aroma tanah basah setelah gerimis tipis sore itu, dan membulatkan tekad. Aku butuh bantuan untuk mengembalikan keindahan kebun itu, atau mungkin, jauh di lubuk hatiku yang paling dalam, aku sebenarnya butuh alasan untuk melihat seseorang bergerak di sekitar rumah ini. Seorang pria yang bisa memberikan tanda bahwa kehidupan masih berlangsung di sini. 2 hari setelah aku menyebarkan kabar melalui Pak RT, lelaki itu datang. Ia muncul tepat saat aku sedang menyapu teras depan dengan gerakan mekanis yang membosankan. Ia berdiri di depan pintu pagar besi yang sedikit berkarat. Sosoknya yang besar dan gelap kontras dengan cahaya matahari pagi yang menyengat. Namanya Bima, dan usianya 32 tahun. 14 tahun lebih muda dariku. Saat pertama kali mataku menangkap sosoknya, ada sesuatu yang membuatku terpaku sejenak, membuat sapu di tanganku nyaris terjatuh. Bima memiliki postur tubuh yang tegap, kokoh, dan berotot, khas seorang pria yang menghabiskan sebagian besar hidupnya dengan kerja fisik yang keras di bawah matahari. Kulitnya gelap kecoklatan, tampak mengkilap oleh keringat tipis yang menonjolkan setiap lekuk otot di lengannya. "Permisi, saya dengar dari Pak RT kalau Ibu Dewi sedang butuh orang buat urus kebun dan bantu-bantu rumah," tanyanya dengan suara bariton yang berat namun sangat sopan. Ia melepas topi capingnya, memperlihatkan rambut hitam pendek yang sedikit berantakan. Aku mengangguk, mencoba sekuat tenaga menyembunyikan keterkejutanku atas kehadirannya yang tiba-tiba namun begitu mendominasi ruang. "Iya, benar. Mari masuk dulu, Bima," jawabku sembari membukakan pagar.
Saat ia berjalan melewatimu, aku bisa mencium aroma maskulin yang sangat kuat, campuran antara bau matahari, debu jalanan, dan sedikit aroma tembakau yang jantan. Aroma itu seketika memicu memori sensorik yang sudah lama tertidur dalam diriku, membuat perutku bergejolak aneh, sebuah sensasi yang sudah lama tidak kurasakan. Aku mengajaknya ke kebun samping, menunjukkan tumpukan masalah yang harus ia selesaikan. Bima mendengarkan setiap instruksiku dengan penuh perhatian. Sesekali matanya yang tenang dan tajam menatapku dengan cara yang sangat mendalam, seolah ia sedang mempelajari lebih dari sekadar urusan tanaman. "Saya bisa mulai sekarang, Bu," katanya sembari meletakkan tasnya di bawah pohon mangga yang rindang. Tanpa menunggu lama, ia mulai bekerja. Aku memperhatikannya dari balik jendela dapur saat aku sedang mencuci gelas. Cara ia mengayunkan sabit dengan bertenaga, bagaimana otot-otot di lengannya menegang dan mengendur setiap kali ia menebas rumput liar yang tebal, adalah pemandangan yang sangat asing sekaligus sangat menarik bagiku. Sudah sangat lama aku tidak melihat kekuatan maskulin yang begitu nyata dan mentah di depan mataku. Menjelang siang, udara semakin panas dan menyesakkan. Aku melihat Bima membuka kaosnya, menyisakan sebuah kaos dalam putih yang kini basah kuyup oleh keringat sehingga menempel ketat pada bentuk tubuhnya yang atletis. Kain yang basah itu seolah menjadi transparan, memperlihatkan rona kulit coklatnya di bawahnya. Aku merasa pipiku memanas dengan seketika. Aku segera membuang muka, merasa malu karena telah mengintip pekerja sendiri dengan cara yang begitu penuh selidik. Aku adalah seorang janda yang dihormati di lingkungan ini, dan Bima jauh lebih muda dariku. Namun, aku tidak bisa memungkiri bahwa kehadirannya di rumah ini memberikan energi baru yang elektrik. Sesuatu yang belum pernah kurasakan sebelumnya selama 5 tahun masa menjandaku. Kehadiran Bima tidak hanya membuat kebunku menjadi bersih dan tertata, tetapi juga mulai mengisi sudut-sudut kosong yang gersang di hatiku. Di sela-sela pekerjaannya, ia sering membantuku mengangkat jemuran yang berat atau memperbaiki barang-barang kecil yang rusak di dapur yang selama ini kuabaikan. Setiap interaksi singkat, seperti saat aku menyerahkan segelas air es kepadanya dan jari-jari kami bersentuhan secara tidak sengaja, meninggalkan sensasi aneh yang bertahan lama di benakku. Bima adalah pria yang pendiam, namun setiap kali ia menatapku, aku merasa ia melihat jauh ke dalam kesepianku, sesuatu yang bahkan Lulu pun tidak bisa lihat. Kehadirannya perlahan mulai menjadi sebuah kebutuhan bagiku, sebuah alasan baru untuk bangun di pagi hari dengan sedikit harapan dan debar jantung yang lebih kencang. Selama 2 minggu terakhir, ritme jantungku yang biasanya tenang dan datar telah berubah total. Kini, setiap pukul 7 pagi, aku sudah berdiri di depan cermin lebih lama dari biasanya. Aku merapikan rambutku yang mulai memutih sedikit di bagian pangkalnya, mengoleskan bedak tipis, dan memilih daster atau baju rumah dari bahan sutra yang paling pantas dan menonjolkan bentuk tubuhku yang masih terjaga. Aku meyakinkan diriku sendiri bahwa ini hanya bentuk menghargai diri sendiri, namun di lubuk hati yang terdalam, aku tahu aku melakukannya untuk pria yang kini sedang sibuk mencangkul di samping rumah itu. Bima bukan hanya sekadar pekerja, ia telah menjadi pusat perhatian dari duniaku yang sebelumnya sepi dan tanpa warna. Suatu sore, saat matahari mulai condong ke barat dan menciptakan bayangan panjang yang dramatis di tanah, aku melihat Bima sedang berusaha memperbaiki keran air di taman yang macet. Punggungnya yang lebar tampak tegang dan aku bisa melihat butiran keringat mengalir di sela-sela tulang belikatnya yang kokoh. "Minum dulu, Bima. Jangan terlalu dipaksakan, nanti kamu kecapean," kataku sembari menyodorkan gelas es kelapa muda yang baru saja kubuat. Bima menoleh, menyeka keringat di dahinya dengan lengan baju, lalu tersenyum tipis. Sebuah senyum yang selalu berhasil membuat perutku terasa seperti dipenuhi ribuan kupu-kupu yang beterbangan. "Terima kasih, Bu. Sebentar lagi selesai," jawabnya dengan suara rendah yang menenangkan. Saat ia menerima gelas itu, tangan kasarnya yang kapalan bersentuhan dengan kulit tanganku yang halus. Sentuhan itu berlangsung lebih lama dari biasanya, seolah-olah ia sengaja tidak segera menarik tangannya. Rasanya seperti ada aliran listrik yang menjalar hingga ke ubun-ubun. Malam harinya, aku berbaring di tempat tidur sambil menatap langit-langit. Bayangan tubuh Bima yang berpeluh tak mau pergi dari benakku. Aku merasa seperti remaja yang sedang jatuh cinta kembali. Sebuah perasaan yang seharusnya sudah tidak pantas kurasakan di usia hampir kepala 5 ini. Namun, tubuh dan hatiku berkata lain.
Kesepian selama 5 tahun ini telah menciptakan rasa lapar yang luar biasa akan kasih sayang dan sentuhan pria. Bima hadir di saat yang sangat tepat. Di saat tembok pertahananku mulai retak oleh sunyi yang terlalu lama. Aku mulai bertanya-tanya dalam hati, apakah ia juga merasakan getaran yang sama? Ataukah ini hanya imajinasiku yang terlalu haus akan perhatian? Getaran ini semakin kuat setiap harinya, dan aku tahu sesuatu yang besar akan segera terjadi. Hujan turun dengan sangat lebat sore itu, mengubah langit menjadi kelabu pekat dan udara menjadi sangat dingin dan menggigit. Bima terpaksa berhenti bekerja di kebun dan masuk ke teras belakang untuk berteduh. Bajunya basah kuyup, menempel di tubuhnya yang kokoh, memperlihatkan garis-garis otot perutnya yang keras. Aku merasa iba melihatnya menggigil, maka aku memanggilnya. Masuklah ke dapur, Bima. Jangan di luar, udaranya sangat dingin. Kamu bisa sakit, panggilku dari pintu dapur yang terbuka sedikit. Dengan langkah ragu dan wajah yang sungkan, ia melangkah masuk ke dalam area pribadiku. Aku memberinya handuk bersih dan menyuruhnya mengeringkan badan di dekat meja makan, sementara aku menyiapkan air panas untuk teh. Biar saya saja yang buatkan tehnya, Bu, katanya dengan nada bersalah yang lembut. Ia mengambil alih teko dan mulai menyeduh teh tubruk aroma melati kegemaranku. Gerakannya sangat cekatan dan penuh percaya diri. Aku duduk di kursi meja makan, mengawasinya dari belakang. Ruangan dapur yang kecil itu mendadak terasa sangat sempit dan penuh sesak karena kehadirannya yang mendominasi. Aroma teh yang harum mulai memenuhi ruangan, bercampur dengan aroma tubuh Bima yang basah terkena air hujan. Sebuah kombinasi aroma yang sangat memabukkan bagi indera penciumanku yang sudah lama tumpul. Ia meletakkan 2 cangkir teh di atas meja, lalu alih-alih duduk di kursi seberang, ia justru berdiri tepat di sampingku. Jarak kami begitu dekat hingga aku bisa merasakan panas yang memancar dari tubuhnya. Aku menengadah, dan saat itulah mata kami bertemu dalam jarak yang sangat intim. Aku bisa melihat pantulan diriku yang rapuh di matanya yang coklat gelap dan dalam. Tidak ada kata-kata yang terucap selama beberapa saat. Hanya suara rintik hujan yang menghantam atap seng dengan keras dan detak jantungku yang berpacu kencang hingga terasa di tenggorokan. Tanganku yang berada di atas meja mulai gemetar hebat. Dan tanpa kuduga, Bima meletakkan tangannya di atas tanganku. Hangat. Sangat hangat berbanding terbalik dengan udara dingin di luar sana. Ibu terlihat sangat cantik sore ini. Bisiknya sangat pelan, hampir berupa desahan. Kalimat sederhana itu meruntuhkan sisa-sisa kewarasanku yang terakhir. Selama 5 tahun, tidak ada satu pria pun yang memujiku seperti itu. Aku merasa dihargai, aku merasa diinginkan kembali sebagai seorang wanita seutuhnya. Aku tidak menarik tanganku, justru aku membalikkan telapak tanganku untuk menggenggam jemarinya yang kuat dan penuh tenaga. Tatapan matanya berubah menjadi lebih gelap, penuh dengan hasrat yang selama ini kami tekan bersama-sama di bawah terik matahari kebun. Di bawah temaram lampu dapur yang mulai berkedip-kedip, jarak di antara kami pun terkikis habis. Hasrat yang selama ini terkunci rapat di dalam peti besi batin masing-masing seketika meledak dengan dahsyat. Bima mendekatkan wajahnya dan aku bisa merasakan napasnya yang hangat dan beraroma teh menerpa pipiku. Saat bibirnya menyentuh bibirku dengan kelembutan yang kemudian berubah menjadi tuntutan yang liar, aku memejamkan mata, membiarkan diriku tenggelam dalam perasaan yang sudah sangat lama kurindukan. Sore itu, di tengah badai hujan yang mengamuk di luar, sebuah api baru yang jauh lebih panas telah menyala di dalam rumah ini. Api yang tidak akan mudah dipadamkan oleh logika atau rasa malu. Keintiman yang terjadi sore itu menjadi awal dari babak baru kehidupan kami yang penuh rahasia dan adrenalin. Sejak saat itu, setiap sudut rumah kolonial ini seolah memiliki cerita tersembunyi yang hanya kami yang tahu. Kami menjadi sangat mahir dalam bermain peran di depan umum. Di depan tetangga, Bima tetaplah pekerja yang rajin dan pendiam, sementara aku adalah majikan yang sopan dan berwibawa. Namun, begitu kami yakin tidak ada mata yang mengawasi, dunia kami berubah 180 derajat menjadi sebuah arena gairah yang matang. Kebun samping rumah yang dulunya hanya tempat menanam bunga kini menjadi saksi bisu betapa seringnya kami mencuri waktu untuk sekadar berpelukan di balik rimbunnya pohon Kamboja yang harum, atau di dalam gudang peralatan yang remang-remang dan berbau kayu. Setiap kali Bima selesai dengan pekerjaannya, ia seringkali tidak langsung pulang. Kami akan menghabiskan waktu berjam-jam di ruang tengah yang luas,
berbicara tentang banyak hal sembari meluapkan hasrat yang tak terbendung. Bima adalah pria yang sangat penuh perhatian. Ia tahu persis bagian mana dari pundakku yang sering pegal karena kesepian, dan ia akan memijatnya dengan penuh kasih sayang yang mendalam. Sentuhannya bukan hanya soal nafsu belaka, tapi ada kelembutan yang membuatku merasa sangat terlindungi dari dinginnya dunia luar. Aku merasa kembali muda, seolah usiaku kembali ke angka 25 tahun. Semua kerutan di wajahku seolah memudar setiap kali Bima menciumku dan membisikkan kata-kata manis yang membuai jiwa di tengah keheningan malam. Namun, di sela-sela kebahagiaan yang meluap itu, aku selalu merasa seperti berjalan di atas lapisan es yang sangat tipis. Rasa bersalah kadang-kadang menghampiriku saat aku melewati foto Mas Danu yang tergantung di ruang tamu. Aku merasa seperti pengkhianat. Tapi kemudian, sisi dewasaku berbisik bahwa aku masih memiliki sisa hidup yang harus kujalani dengan bahagia, dan Bima adalah cahaya di tengah kegelapan yang selama ini menyelimutiku. "Kenapa melamun, Dewi?" tanya Bima suatu kali saat kami sedang berdua di gudang belakang setelah sebuah sesi keintiman yang melelahkan namun memuaskan. Ia mengusap pipiku dengan ibu jarinya yang kasar namun penuh cinta. "Aku hanya takut, Bima. Takut jika semua ini berakhir tiba-tiba. Takut jika orang-orang tahu dan menghujat kita." Jawabku jujur sembari menyandarkan kepala di dadanya yang bidang. Bima terdiam sejenak, lalu ia menarikku lebih erat ke dalam pelukannya yang kokoh. Ia tidak memberikan janji-janji surgawi yang muluk, tapi ia memberiku kepastian melalui kehadirannya yang selalu ada setiap hari, siap membela dan menjagaku. Ketakutan yang selama ini hanya berupa bayangan samar tiba-tiba menjadi nyata ketika Lulu menelepon dan mengatakan bahwa ia akan pulang minggu depan untuk menginap selama beberapa hari. Kabar itu seharusnya membahagiakanku sebagai seorang ibu, namun yang kurasakan justru kecemasan yang luar biasa yang membuatku sulit bernapas. Lulu memiliki intuisi seorang wanita yang sangat tajam. Aku mulai membayangkan bagaimana aku harus bersikap di depan Lulu saat ada Bima di rumah ini. Apakah aku bisa menyembunyikan binar kebahagiaan yang liar di mataku saat melihat Bima bekerja? Apakah Bima bisa menahan diri untuk tidak menatapku dengan cara yang penuh kepemilikan saat ada orang lain di rumah ini? Gejolak batin ini membuatku mulai sering melamun dan salah tingkah. Bima menyadari perubahan sikapku saat kami sedang berdua di teras belakang. Ia menggenggam tanganku erat-erat, seolah ingin menyalurkan kekuatannya. "Ibu takut karena Lulu mau datang?" tanyanya tepat sasaran. Aku hanya bisa mengangguk pelan dengan mata yang mulai berkaca-kaca. Aku merasa sangat egois karena mencintai putriku namun di saat yang sama tidak mau kehilangan Bima sedikit pun. Aku berada dalam dilema yang menyiksa. Di satu sisi ada kehormatan keluarga dan statusku sebagai ibu yang dihormati. Di sisi lain ada kebahagiaan pribadiku yang baru saja kutemukan kembali setelah sekian lama terkubur. "Mungkin lebih baik saya tidak datang selama Lulu di sini, Bu," usul Bima dengan suara yang terdengar sangat berat, seolah ia pun terluka dengan usulannya sendiri. Aku tahu itu adalah pilihan yang paling logis dan aman, tapi hatiku menolak keras dengan sangat emosional. Aku sudah terlalu terbiasa dengan kehadirannya yang memberikan nyawa pada rumah ini. Bayangan melewati 1 minggu penuh tanpa melihat wajah Bima saja sudah membuatku merasa sesak dan hampa kembali. Namun, aku juga sadar bahwa risiko ketahuan oleh Lulu sangatlah besar, dan bisa menghancurkan segalanya dalam sekejap. Konflik ini semakin memuncak di dalam kepalaku, menciptakan ketegangan yang membuatku sulit tidur dan seringkali menangis sendirian di kamar utama yang luas itu. Aku mulai merasa bahwa hubungan kami ini adalah sebuah kesalahan yang sangat indah, sebuah dosa yang terasa seperti anugerah. Aku mencintai setiap detik yang kuhabiskan bersama Bima, namun aku juga membenci diriku sendiri karena harus menyembunyikannya seperti sebuah kejahatan yang memalukan. Ketakutan akan penghakiman masyarakat, ketakutan akan kekecewaan mendalam dari Lulu, dan ketakutan akan kehilangan segalanya mulai menggerogoti jiwaku secara perlahan. Namun, hasrat yang sudah telanjur berkobar di antara kami jauh lebih kuat daripada ketakutan manapun. Saat Lulu akhirnya menginjakkan kakinya kembali di rumah ini, suasana mendadak berubah menjadi sangat canggung dan tegang bagiku. Karjo tetap datang untuk bekerja seperti biasa, namun aku memintanya untuk sangat membatasi interaksi dengan kami. Namun, rindu adalah tamu yang tidak tahu diri dan tidak bisa diusir begitu saja. Ia datang tanpa diundang dan menolak untuk pergi.
Setiap kali aku melihat Bima sedang menyiram tanaman dari balik jendela dapur sementara Lulu sedang asyik bercerita tentang kehidupannya yang glamor di Jakarta, aku merasa seperti membagi diriku menjadi dua bagian yang saling bertolak belakang. Fokusku terpecah dan aku seringkali tidak nyambung saat diajak bicara oleh Lulu, membuat putriku itu mulai menaruh curiga. "Ibu kok sekarang sering bengong sih? Apa ibu sedang kurang sehat?" tanya Lulu suatu sore saat kami sedang minum teh di teras, tempat yang biasanya menjadi wilayah intimku dan Bima. Aku hanya bisa beralasan bahwa faktor usia membuatku cepat lelah dan sering melamunkan masa lalu. Namun, Lulu menatapku dengan tatapan menyelidik yang tajam. Ia juga mulai memperhatikan bagaimana cara Bima bekerja dan bergerak di sekitar rumah. "Bima itu kerjanya bagus ya, Bu. Tapi kok dia sepertinya sudah tahu banget letak semua barang di rumah ini? Tadi aku lihat dia ambil kunci gudang sendiri tanpa tanya ibu," lanjut Lulu dengan nada yang penuh tanda tanya. Jantungku berpacu kencang hingga aku merasa mual. Rahasia kami mulai retak di hadapan putriku sendiri. Puncak ketegangan terjadi pada malam terakhir Lulu berada di rumah. Hujan turun dengan sangat deras malam itu, mengingatkanku pada awal mula keintiman kami yang meledak. Hasrat yang tertahan selama beberapa hari terakhir karena kehadiran Lulu membuatku menjadi nekat dan tidak rasional. Saat aku yakin Lulu sudah tertidur pulas di kamarnya, aku menyelinap keluar menuju gudang belakang, tempat Bima biasanya merapikan alat-alat kebun sebelum ia pulang, atau terkadang ia menginap di sana secara diam-diam. Di dalam gudang yang hanya diterangi oleh satu lampu redup berwarna kuning, kami berpelukan dengan sangat liar, haus, dan emosional. Kami seolah sedang melampiaskan semua rasa tertekan dan kerinduan yang tertahan selama kehadiran Lulu di rumah ini. Tiba-tiba, suara langkah kaki terdengar mendekati gudang dengan sangat jelas. "Ibu, ibu di mana? Lampu dapur kok mati?" Suara Lulu memanggil, terdengar sangat dekat di depan pintu gudang yang hanya terkunci sedikit. Kami berdua mematung seketika, napas kami yang memburu seolah berhenti di udara. Adrenalin mengalir deras, menciptakan ketakutan sekaligus gairah yang aneh. Bima dengan cepat melepaskan pelukannya dan meraih sebuah cangkul tua, berpura-pura sedang memperbaiki pegangannya yang goyang. Aku merapikan baju sutraku dan rambutku yang berantakan dengan tangan yang gemetar hebat, lalu melangkah keluar gudang dengan wajah yang kupastikan sangat pucat pasi di bawah cahaya lampu halaman. "Ibu di sini, Lu. Tadi ibu dengar ada suara gaduh di gudang. Ibu takut ada pencuri atau kucing liar yang masuk," kataku dengan suara yang bergetar namun berusaha tetap tenang. Lulu berdiri di sana, memegang payung besar, menatapku dan Bima bergantian dengan tatapan yang sangat dalam dan penuh kecurigaan yang tidak terucap. Malam itu ia tidak mengatakan apa-apa lagi, namun aku tahu bahwa rahasia kami telah berada di ujung tanduk yang sangat tajam. Perasaan antara lega dan takut bercampur menjadi satu dalam dadaku. Setelah keberangkatan Lulu kembali ke Jakarta keesokan harinya, rumah ini terasa lebih sunyi dari biasanya, namun kali ini bukan sunyi yang menyakitkan. Ada sebuah kelegaan yang luar biasa besar mengalir di seluruh nadiku. Kejadian hampir ketahuan malam itu membuatku sadar sepenuhnya bahwa aku tidak bisa lagi hidup dalam bayang-bayang ketakutan dan kepura-puraan. Beberapa hari setelah Lulu sampai di rumahnya, ia mengirimkan sebuah pesan singkat yang isinya sangat menyentuh hati dan membuatku menangis terseduh-seduh. "Bu, apapun yang membuat ibu bahagia dan tidak lagi merasa sendirian di rumah besar itu, Lulu akan selalu mendukung. Ibu berhak mendapatkan kebahagiaan ibu sendiri." Ternyata Lulu mengerti lebih dari yang kubayangkan. Pagi itu, dengan keberanian yang baru, aku memanggil Bima untuk duduk bersamaku di meja makan utama, bukan sebagai pekerja yang berdiri di samping, tapi sebagai pria yang kini menempati kursi di hadapanku sebagai pasanganku. Aku menceritakan tentang pesan dari Lulu dan kelegaan yang kurasakan. Bima meraih tanganku, menggenggamnya dengan penuh keyakinan dan kekuatan yang selama ini kubutuhkan. "Saya tidak akan kemana-mana, Dewi. Saya akan tetap di sini menemani ibu, apapun status saya di mata orang lain," katanya dengan nada yang sangat tulus dan mendalam. Kalimat itu adalah janji yang jauh lebih berharga daripada harta apapun yang tersisa di rumah ini. Kini, hubungan kami tidak lagi dilakukan di bawah tekanan ketakutan yang mencekam dan menyesakkan. Meskipun kami tetap menjaga kesopanan dan batas-batas di depan para tetangga, di dalam perlindungan dinding rumah tua ini, Bima adalah separuh jiwaku yang selama ini hilang. Ia masih merawat kebun dengan sangat rajin,
membuat kebun itu kini menjadi yang terindah dan paling rimbun di lingkungan kami, simbol dari cinta kami yang juga tumbuh subur. Namun sekarang, setelah selesai bekerja, ia akan duduk bersamaku di teras belakang sembari menikmati senja. Kami berbagi tawa, berbagi cerita masa depan, dan berbagi keintiman tanpa perlu lagi merasa seperti pencuri di rumah sendiri. Aku menyadari bahwa di usia 46 tahun ini, hidupku justru baru saja dimulai dengan gairah yang lebih matang dan dalam. Musim telah berganti dari kemarau yang gersang dan berdebu menuju penghujan yang memberikan kehidupan dan kesegaran pada setiap jengkal tanah. Begitu pula dengan hatiku yang dulu gersang. Kesepian yang dulu menyelimutiku seperti kabut tebal kini telah sirna sepenuhnya, tertiup oleh kehangatan cinta dan kehadiran nyata dari Bima. Aku tidak lagi peduli dengan apa yang mungkin dikatakan orang. Yang terpenting bagiku adalah aku tidak lagi terbangun di tengah malam dengan rasa hampa yang mencekik. Bersama Bima, aku menemukan bahwa cinta dewasa adalah tentang saling mengisi, saling memahami, dan berani menghadapi dunia demi kebahagiaan yang nyata. Di sela-sela rimbunnya tanaman di kebun samping rumah, cinta kami terus tumbuh sekuat akar pohon mangga yang menancap sangat dalam kerahim bumi, kokoh tak tergoyahkan oleh badai apapun.